Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kedeputian Bidang Pencegahan melakukan sosialisasi peningkatan kesiapsiagaan di SMA Negeri 57 Jakarta. Selama 3 hari, BNPB bersama BPBD DKI Jakarta serta Universitas Negeri Jakarta memberikan sosialisasi penanggulangan bencana, lokakarya pengkajian risiko bencana partisipatif, dan simulasi kesiapsiagaan bencana dalam rangka penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dalam kegiatan ini, metode school watching digunakan untuk menelaah secara mendalam kondisi di dalam maupun di luar sekolah terhadap potensi risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Sementara school watching merupakan metode untuk mengidentifikasi apa saja ancaman, kerentanan, dan kapasitas di sekitar lingkungan sekolah. Dengan cara melakukan pengamatan baik di dalam maupun di luar sekolah yang dilakukan oleh warga sekolah dengan menggunakan bantuan daftar periksa dan Denas sekolah. Secara keseluruhan, metode school watching yang dilakukan di SMA Negeri 57 Jakarta dapat dengan mudah dilakukan. Harapannya bisa menjadi contoh untuk diterapkan oleh sekolah lainnya untuk mengenal risiko bencana di sekolah. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam memberikan bantuan stimulan kepada kelompok masyarakat binaan pendampingan ekonomi dan pengelolaan lingkungan di Komplek Hunian Tetap Bumi Semeru Damai, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Eni Supartini menyatakan, kegiatan pendampingan ekonomi dan pendampingan pengelolaan lingkungan ini merupakan kolaborasi pentahelik bersama Universitas Erlangga. Adapun bantuan stimulan yang diberikan kepada kelompok pendampingan ekonomi berupa ternak domba, mesin koper rumput, mesin penggilingan untuk pakan ternak dan seragam. Sedangkan bantuan stimulan untuk kegiatan pendampingan pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan berupa komposter hand pottery, mesin pencacah plastik, bor biopori, APD, dan alat pendukung lainnya. Selain itu, juga diberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas kepada kelompok masyarakat. Stimulan ini diharapkan menjadi penguat dan motivasi agar masyarakat di Huntap dapat lebih sejahtera serta merawat stimulan dengan baik. BNPB mendukung kegiatan gotong royong bersih Sungai Deli yang digagas pemerintah Kota Medan dengan turut bergabung dalam giat susur Sungai Deli pada Jumat 20 Oktober 2023. Kegiatan gotong royong membersihkan Sungai Deli ini dilakukan sepanjang 34,5 km dan melibatkan lebih dari 1.000 personil dari berbagai unsur. BNPB yang diwakili Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan menghadiri kegiatan susur Sungai Deli bersama Wali Kota Medan, Pangdam 1 Bukit Barisan, dan Dandim 0201 Kota Medan. Kegiatan peninjauan Sungai Deli ini dilakukan menyusur kurang lebih 1 km dari titik awal di Taman Edukasi Afros dan berakhir di Jalan Pacar, Multa Tuli. Rombongan menggunakan perahu karet milik BPBD Provinsi Sumatera Utara dan BPBD Kota Medan. Pada kegiatan peninjauan tersebut, rombongan memastikan program gotong royong antara Pemkot Medan, TNI AD, relawan, dan masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. Gotong royong pembersihan sungai ini akan dilakukan selama 64 hari kerja sejak tanggal 27 September 2023. BNPB mengapresiasi upaya Pemkot Medan untuk mengurangi banjir di wilayah sekitar sungai, mengingat saat ini Sungai Deli mulai mengalami pendangkalan akibat adanya sampah dan sedimen pasir yang terus bertambah. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan kembali mempersembahkan
budaya sadar bencana yang menyajikan beragam penampilan tarian dan musik tradisional dengan mengangkat pesan-pesan kesiapsiagaan bencana di lapangan Benteng Kota Medan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memunculkan keberagaman budaya. Namun, di sisi lain, negara kita juga merupakan laboratorium bencana. BNPB hadir dengan pagelaran Budaya Sadar Bencana dengan harapan pesan-pesan kesiapsiagaan dapat tersampaikan lebih dekat dan masif. Sekretaris Utama BNPB, Kustian, saat membuka kegiatan menyampaikan, dengan adanya pagelaran ini diharapkan pesan-pesan kesiapsiagaan bencana dapat tersampaikan lebih dekat kepada masyarakat. Dalam pagelaran budaya ini, masyarakat Kota Medan disuguhkan kesenian tari tradisional yang disisipkan pesan-pesan kesiapsiagaan, seperti tari cegah, karya Sanggar Seni Sumatera Etnik. Selanjutnya dilanjutkan dengan penampilan tari multi-etnis yang menggambarkan keberagaman suku dan budaya yang ada di Kota Medan. Gabungan suku dan budaya tersebutlah yang nantinya bertanggung jawab akan keberlangsungan hidup masyarakat yang harus berdampingan dengan alam. Kota Medan menjadi penutup rangkaian kegiatan Budaya Sadar Bencana 2023 setelah sebelumnya BNPB sambangi Kabupaten Sumedang, Sumba Tengah, dan Kota Gorontalo. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka pada Kamis 26 Oktober 2023. Sebanyak 36 mahasiswa dan dosen dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UHAMKA mengunjungi ruang diorama lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Kepala Program Studi Pendidikan Geografi UHAMKA, Dr. Ali Syaban, yang turut mendampingi mahasiswa pada kesempatan ini mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran bencana di kalangan mahasiswa lewat kuliah kerja lapangan. Manajemen kebencanaan merupakan salah satu visi Fakultas KIP yang juga masuk dalam mata kuliah pada Program Studi Pendidikan Geografi. Melalui kunjungan ini, UHAMKA mengharapkan mahasiswanya untuk memiliki kompetensi ketika menghadapi bencana terkait kegiatan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan pengetahuan bencana lainnya. Para akademisi UHAMKA memberikan apresiasi terkait lengkapnya media informasi yang bisa diperoleh di ruang diorama BNPB. Mereka mendorong BNPB agar tidak berhenti dan terus meningkatkan diseminasi informasi kebencanaan guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya budaya sadar bencana. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menyelenggarakan lokakarya uji publik petunjuk teknis 1 data bencana pada 25 dan 26 Oktober 2023. Acara lokakarya yang digelar di Kota Bogor tersebut dihadiri oleh perwakilan unit kerja BNPB dan UNFPA, serta menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial. Pertemuan kali ini membahas penyusunan petunjuk teknis pengelolaan 1 data bencana sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaporan kejadian bencana. Narasumber dari Badan Informasi Geospasial, Muhammad, menjelaskan standar produk data geospasial berdasarkan SNI ISO 19131 meliputi overview, lingkup spesifikasi, identifikasi produk data, pemerolehan data, isi dan struktur data, kualitas data, metadata, hingga penyajian informasi. Kegiatan lokakarya uji publik petunjuk teknis 1 data bencana ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sosialisasi SOP 1 data bencana Indonesia yang digelar pada bulan September lalu. Penyelesaian petunjuk teknis ini ditargetkan rampung pada akhir November mendatang. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Arsyad Azizi Iriansyah, undur diri sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam tangguh.